Saudara-saudariku, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yegan yang terkasih, dan juga seluruh umat, seluruh sahabat Yesus dimanapun Anda berada, kita bersama-sama gereja dikuatkan oleh sabda Tuhan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020. Bersama dengan juga Sabtu Imam, kita marilah merenungkan sabda Tuhan, meresapkannya dalam hati, dan menjadikannya inspirasi kekuatan dalam menjalani hidup kita. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas Putramu yang telah hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan kebaikan-Mu. Semoga rohnya selalu menjiwai kami, sehingga kami pun selalu berusaha untuk menciptakan kebaikan bersama sebagai cerminan dari kebahagiaan surgawi yang kami harapkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan 5. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Lalu padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan Yesus ini kiranya jelas bahwa suatu ketika kita mungkin akan bertentangan dengan hukum yang telah ada, dan bertentangannya itu tentu bukan tanpa alasan. Alasannya adalah ada hukum yang lebih tinggi yang mengatasi hukum yang sudah tertulis itu. Kehadiran Yesus dengan segala pencerahannya yang disampaikan untuk menjawab orang-orang Farisi yang mengkritik para muridnya yang memetik gandum, memakannya pada hari Sabat, adalah memuat sebuah pesan yang penting dan pokok dalam hidup ini, melebihi dari segala aturan-aturan yang sudah tertulis, yakni demi kehidupan. Dan Yesus tidak menjawab secara asal-asalan hanya untuk membenarkan para muridnya, tetapi ada referensi ataupun contoh dari kitab suci Perjanjian Lama tentang peristiwa Daud dan para pengikutnya yang makan roti sajian yang seharusnya hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Kenapa diperbolehkan? Karena demi kehidupan, demi kelangsungan alam semesta ini. Itulah hukum yang pokok. Maka ketika Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, sebenarnya Tuhan Yesus memberikan kepada kita ilmu kemerdekaan kepada kehidupan. Dan itulah ilmu yang paling pokok dan hukum yang paling pokok ketika anak manusia sebagai Tuhan atas hari Sabat. Artinya Yesus sendirilah hukum yang terutama itu. Maka ia mengatasi segala hukum yang telah tertulis. Dan itu bukan hanya untuk pembenaran saja, tetapi demi manusia, demi kemanusiaan. Saudara-saudari, maka pada situasi-situasi sekarang ini, marilah kita melihat lebih dalam dari setiap aturan-aturan yang telah dibuat
Karena di balik itu semua sebenarnya ada nilai yang paling utama, yakni kesejahteraan seluruh umat manusia, tertatanya hidup bersama, dan itulah hukum yang paling pokok. Kita perlu menaatinya, asal hukum itu mengarahkan ke sana, tapi kita bisa memperbaharuinya ketika hukum itu tidak lagi mengabdi kepada yang pokok itu, yakni kehidupan. Semoga dengan demikian kita pun boleh taat kepada prinsip yang utama dan juga boleh untuk selalu kreatif, selalu cerdas di dalam mengikuti hukum-hukum yang tertulis. Jangan sampai seperti yang terjadi di masyarakat kita yang seringkali oleh karena hukum tertulis lalu rasa keadilan, keberpihakan terhadap orang-orang kecil menjadi hilang. Akhirnya tetap saja orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin bisa dikalahkan karena hukum yang tertulis itu. Meskipun secara kebenaran mereka seharusnya yang menang, tetapi karena hukum tertulis dan itu yang berlaku bisa mengalahkan mereka dan tetap saja memenangkan pihak-pihak tertentu yang sebenarnya secara nilai kebenaran tidak sungguh-sungguh berpijak pada kebenaran. Saudara-saudariku, marilah kita membuka hati kita dan juga terus-menerus mengupayakan kebaikan itu, meskipun kadangkala kita mesti berdiskusi, bertentangan, bahkan perlu untuk memperbarui dan melihat lebih dalam apa yang sudah tertulis. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk senantiasa memahami, menaati yang paling pokok dengan berani memperbarui yang terlihat, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.